Pimpin kami sepanjang 6 hari yang telah berlalu, sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama, memuliakan dan memuji nama Engkau. Sertai ibadah kami dari mula Tuhan selesai, ya semua atau segala kuasa-kuasa gelap dapat dipatahkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Mari saya pimpin kamu dalam doa persembahan dan diteruskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kewasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah tiba masanya untuk kita mendengar cerita yang dikutip dari Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau berkati atau bersama ibadah kami. Sehingga sekarang sudah tiba masanya untuk kami mendengar cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya biasa atau dapat menerima pelajaran kami pada hari ini. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu perhatian kami Tuhan, kami mohon kuasa dan pimpinan-Mu untuk terus mematahkan kuasa itu Tuhan, biarlah kami terus dapat memberi perhatian kepada cerita ini. Begitu juga dengan penyampai firman Tuhan, berkatilah setiap kata-kata yang disampaikannya, supaya bukan untuk memisongkan hati anak-anak ini, tetapi terus membawa berkat bagi mereka, sehingga boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua itu Tuhan sudah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Hai adik-adik sekalian, cerita ini merupakan kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pada masa itu menceritakan bahwa ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Anak pertama dipanggil anak sulung dan anak yang kedua dipanggil anak bungsu. Suatu hari, anak bungsu ini meminta harta warisan kepada bapaknya. Bagi adik-adik yang belum mengetahui apakah harta warisan bermaksud harta peninggalan ibu bapak yang dibagi-bagikan kepada anak-anak mereka. Harta tersebut akan diserahkan apabila ibu bapak
sudah meninggal. Harta warisan itu terdiri daripada uang ringgit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang banyak sekali, dan sebagainya. Selalunya harta warisan ini akan dibacakan oleh tukang baca wasiat. Nah, si bapa sangat bersedih dengan tindakan si bungsu karena dia masih hidup. Si bungsu sudah meminta bahagian harta warisannya. Dalam keadaan ataupun suasana yang sangat kecewa dan sedih, si bapa pun mengizinkan si bungsu untuk pergi dengan membawa uang yang banyak sekali. Nah, setelah menerima harta warisan, si bungsu pun pergi di sebuah kota jauh dari bapaknya dengan tujuan berfoya-foya untuk menghabiskan harta dan uang pemberian bapaknya. Dia terlalu boros. Lama-lama, uang yang dimiliki si bungsu ini habis dan berlaku bencana kelaparan di kota itu. Si bungsu juga tidak terkecuali dari berkelaparan. Dia kehabisan uang sehingga tidak dapat membeli makanan. Si bungsu terfikir untuk mencari pekerjaan. Di kota tersebut ada kandang babi, lalu dia bekerja di kandang itu. Upah atau gaji si bungsu terlalu sedikit dan tidak cukup membeli makanan sehingga kenyang. Apabila si bungsu melihat makanan yang ada di kandang tersebut, dia teringin pula memakannya. Bagus saya makan sajalah makanan babi ini, kata si bungsu. Namun, ada orang yang melarangnya. Si bungsu pun duduk dengan sedih. Dia sudah mula terbayang makanan di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya, semua makanan enak-enak dan banyak sekali. Dia tidak pernah kelaparan di sana. Dia disayangi oleh bapaknya. Lama-kelamaan, si bungsu pun berpikir, lebih baik dia pulang saja ke rumah bapaknya. Setibanya dia di sana, dia hendak meminta maaf dan membantunya sahaja. Semoga saya diterima lagi, kata si bungsu. Lalu dia pun pergi berjalan ke rumah bapaknya. Rupa-rupanya adik-adik, semenjak pemergian si bungsu, si bapak selalu berdiri di luar menunggu kepulangan si bungsu. Suatu hari, si bapak berdiri seperti kebiasaannya di luar. Dia ternampak terlibat si bungsu yang ditunggu-tunggunya selama ini. Si bapak pun berlari memeluk bungsu. Si bungsu, dia sangat gembira. Si bungsu pada masa itu juga memeluk erat bapaknya dan dia sangat bersedih dengan perbuatannya. Dia juga sangat menyesal. Dia pun menangis dan meminta maaf sambil berkata, "Bapa, aku berdosa di surga dan ada Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak. Jadikanlah aku sebagai upahanmu." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas, mari bawa jubah terbaik, pakaikan kepadanya. Kenakanlah cincin di jarinya dan sepatukanlah kakinya. Ambillah anak lembu tambun untuk disembelih sempena menyambut kepulangannya. Anakku telah mati tetapi hidup kembali," kata ayahnya. Baiklah adik-adik yang dikasihi, begitulah cerita kita pada hari ini. Cerita ini menekankan ataupun menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Meskipun kita beberapa kali berbuat dosa, Tuhan Yesus menunggu sampai kita kembali kepadanya. Maksudnya kembali menjadi anak yang baik. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah cerita Alkitab kita sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi panduan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik sekali kepada kami. Sekarang kami
Setelah selesai mendengar cerita firman-Mu Tuhan, kami berharap agar cerita tersebut menjadi satu pengajaran, satu panduan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak yang sangat taat dan mendengar kepada Engkau Tuhan, dan sentiasa ingin kembali kepada Engkau. Tuhan Yesus, semua itu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dan kecapi, Yesus kekasihku. Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Maksudnya, Bapa di surga amat mengasihi kita, karena kita mengasihi Yesus dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia datang daripada Allah. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, kita jumpa lagi. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, kita jumpa lagi. Terima kasih anak-anak sekalian. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita berjumpa di ibadah kita yang seterusnya di minggu hadapan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, ruangan ibadah ini, mari kita sama-sama tutup mata, tunduk dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Berjalan dengan lancar, sesuai kehendak Engkau. Sekarang kami ingin balik di rumah masing-masing, sertailah setiap perjalanan kami Tuhan, supaya kami selamat sampai di rumah tanpa sebarang masalah. Semua itu Tuhan sudah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin.